Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali lagi kembali saya di segmen kedua di talk show saya kali ini. Seperti yang sebahagian Anda yang sudah tahu, yang sudah follow mungkin www.moveonlineradio.com. Kalau di segmen kedua ini saya kehadiran seorang tamu yang pasti ini banyak sekali yang bisa kita bahas deh dari tamu saya yang satu ini. Apa aja yang bisa saya bahas, makanya Anda jangan kemana-mana. Tetap terus bersama kami di program Women Talk kali ini sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saya mau sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mutia Hafidz. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Zaki? Baik Mbak Mutia, saya happy sekali kalau akhirnya Bu Mutia itu bisa punya waktu. Kita bisa lihat banyak sekali ini dari adik-adik mahasiswa juga yang mungkin hadir menjadi penonton kita untuk hari ini, dan juga ada 6 station radio yang gabung secara serentak. Kita akan sapa dulu. Saya sapa dulu untuk di 101,8 Smart FM Medan dan juga di 90,4 FM Sonora Medan. Selamat pagi. Juga di 97,3 FM Sirohuda Deli Serdang dan juga di 107,3 FM Al-Fatih yang mendengarkan kita di daerah Sedang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Binjai. Ini bisa di 107,3 FM dan juga dari Pematang Siantar dan Simalungun ini ada 101,2 Cek FM Pematang Siantar dan juga di www.moveonlineradio.com. Tapi izinkan Mbak Mutia saya juga menyapa tamu kita secara Zoom ya. Kali ini ada Prof Kadir, Prof Abdul Qadir. Selamat siang waktu Indonesia, Prof Kadir. Prof Kadir di Malaysia. Di Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Ibu Mutia, Pak Mas Zaki. Dengar saya jelas? Dengar Prof Kadir. Baik, nanti dengan Prof Kadir kita nanti ada sesinya, dan tapi Prof Kadir sudah standby di Zoom, nanti kita akan coba bicara. Saya mau ke Ibu Mutia dulu. Ibu Mutia, kalau dilihat saat ini kalau saya berbicara tentang Mutia Hafidz, Anda merasa orang sudah banyak tahu Anda belum? Ya sebagian tahu, sebagian mungkin enggak. Gitu ya? Ya tapi lumayan lah ya, banyak yang lumayan. Tapi kalau saya sebagai jurnalis saya sangat kenal dengan Anda Mbak Mutia Hafidz tentunya Mbak Mutia ya. Baik, ya ingin saya tanyakan juga sebelum saya nanti berbicara sesuai dengan topik kita, berbicara penantian panjang Anda, Liora tentunya. Saya tidak ingin bicara itu dulu. Saya ingin mengajak pendengar kita atau juga yang menghadiri kita ini, kita cari tahu dulu sebenarnya Bu Mutia Hafidz ini siapa, berasal dari keluarga bagaimana, dan sebenarnya seperti apa sih beliau menjadi seorang wanita pekerja. Saya dapat kabar dari teman-teman memang Anda adalah seorang workaholic sebenarnya Mbak Mutia ya. Tapi masih nyempetin untuk melakukan hal-hal yang lain tentunya. Saya ingin cerita background keluarga dari Mbak Mutia Hafidz ini seperti apa sih sebenarnya? Ayah aku dosen, ibu aku ibu rumah tangga. Kami karena dosen jadi ayah sempat berpindah-pindah tempat. Saya lahir di Bandung, lalu saya pernah kecil di Bogor, lalu ayah dulu sempat mengajar di Unhas, jadi saya sempat juga di Makassar. Kemudian setelah itu di Jakarta pindah. Saya punya 3 kakak sebetulnya, tapi kakak saya yang pertama laki-laki dia wafat ketika saya masih SD. Waktu itu kakakku sakit, abang saya sakit kanker, dan di tahun itu belum banyak orang yang tahu kanker itu penanganannya seperti apa, karena saya masih SD kan, jadi ilmu pengetahuan itu belum sampai sana, sehingga nggak lama kakak saya, abang saya wafat gitu ya. Jadi kami hanya bertiga perempuan semua, ya. Itu sih mungkin ya, jadi saya selalu bicara tentang perempuan karena emang di rumah juga di rumah cuma ya sama kakak-kakak aku perempuan semua gitu. Yang menarik justru talk show kali ini saya bawa mementok tapi saya laki yang bawa yang Mutia. Yang bawa laki harus, karena perempuan tuh harus juga didukung oleh laki-laki. Justru edukasi terhadap perempuan, maaf ya langsung nyerocos tentang perempuan langsung semangat. Karena yang perlu diedukasi untuk pemberdayaan dan penguatan perempuan justru adalah laki-laki. Itu dia targetnya sebenarnya ya. Baik Mbak Mutia, kalau tadi sudah berbicara kalau sebenarnya Anda lah dari keluarga yang cukup sederhana menurut saya ya. Bapak Anda adalah seorang dosen, ibunya juga adalah ibu rumah tangga. Tapi ada satu momen sebenarnya saya sempat sebelum begitu saya terima dari produser dan saya berkoordinasi dengan Ibu Samro kalau tamu saya adalah Ibu Mutia Hafidz sebenarnya. Anda kan lulusan dari Australia.
Iya, itu beasiswa dari Pak Habibie. Jadi waktu itu kan Pak Habibie memberikan banyak beasiswa untuk insinyur. Jadi kalau mau jadi insinyur didukung oleh negara karena waktu itu kita perlu insinyur banyak. Karena tahun itu rencana pemerintah ketika itu masih zaman Pak Harto kan ketika saya dapat adalah untuk pembangunan dan karena untuk pembangunan maka dibutuhkan banyak insinyur. Jadi waktu itu beasiswanya bersyarat, boleh dapat beasiswa tapi harus ambil teknik, harus jadi insinyur gitu. Karena kita ingin sekali waktu itu belajar ke luar negeri, akhirnya oke lah kita ambil gitu. Meskipun saya sebetulnya waktu itu belum tahu juga sih mau ambil apa karena jurnalistik juga belum terbayang waktu itu. Jadi yang penting dapat beasiswa, dapat pengalaman untuk belajar ke luar negeri gitu. Betul. Sebenarnya kalau jadi jurnalistik itu memang gak ada yang linear kali Mbak. Betul, banyak insinyur yang jadi jurnalis. Saya ekonomi justru jadi jurnalis gitu ya, seperti Mbak Mutia justru jurnalis harus banyak dari beragam disiplin ilmu supaya kaya, pembahasannya kaya gitu. Pada saat Anda mengambil kuliah scholarship itu di Australia. Peristiwa 98 itu terjadi. Iya, jadi ada apa sih di balik peristiwa 98 itu? Jadi kan beasiswanya kan kalau teknik industri waktu itu saya ambil teknik manufaktur atau teknik industri kan 4 tahun. Jadi kami masuk di tahun 96, tahun 98 tuh peristiwa mungkin adik-adik yang hadir di sini belum terlalu bisa membayangkan tapi waktu itu tuh peristiwa berdarah ya, peristiwa yang sangat bersejarah di mana kita masuk masa reformasi tapi memang masuk masa reformasinya tuh tidak smooth, tidak halus, ada goncangan, dinamika, bahkan kampus berdarah. Jadi itu membuat saya waktu itu sangat shock, sangat terkejut ya sebagai mahasiswa yang ada di luar negeri gitu. Kami mau demo dulu kan belum pakai internet ya adik-adik ya. Jadi belum ada WA, belum ada. Jadi kami tuh waktu itu ingat sekali tuh ya Mas Zaki mau demo, kami mau demo tapi karena kumpulkan mahasiswanya dulu kan pakai email agak lama ditulis hari ini bacanya baru 2 hari. Sampailah kami ke kantor konsulat jenderal Indonesia di Sydney. Lalu kata orang konjen itu kalian ngapain kemari? Udah kami ngumpulkan orang ratusan orang tuh butuh waktu ya kan. Pas nyampe sana kalian ngapain kemari? Orang sudah mau turun kok Pak Hartonya baru sampai. Jadi saya ingat betul waktu itu dinamika di sana dan itu saya di situ saya memutuskan bahwa lulus nanti rasanya saya belum mau jadi insinyur. Saya ingin mencari profesi yang dekat dengan dinamika itu dan waktu itu terpikirnya apa ya profesi yang mau kan saya insinyur yang bisa itu tadi insinyur tapi diterima juga gitu jurnalis ya kan jadi akhirnya masuklah kita dulu Metro TV itu TV berita pertama di tahun itu jadi mereka memang sedang melakukan rekrutmen yang besar. Jadi masuklah saya di situ gitu. Tapi kan di 98 itu ada peristiwa yang cukup terlepas dari peristiwa yang sebenarnya terjadi. Hambatan ekonomi. Ekonomi, oh iya aku lupa cerita. Jadi karena ekonomi itu? Waktu itu dolarnya tuh naik berapa 10 kali lipat kalau nggak salah. Jadi akhirnya pemerintah itu tidak sanggup. Jadi banyak beasiswa dari Pak Habibie waktu itu terutama yang bukan langsung dari BPPT. Saya dari PT PAL. Sekarang jadi mitra saya di Komisi 1. Dulu dari PT PAL jadi diberhentikan secara mendadak. Sepihak gitu. Persis ketika harus bayaran. Jadi bayangkan ini udah bulan bayaran dan itu kan bayarnya pakai dolar ya. Dolarnya juga naik luar biasa. Kemudian ya diputus gitu. Jadi saya waktu itu bingung, kalut. Ayah saya sempat sampaikan udah kamu pulang aja ke Indonesia gitu. Dia bicara sampai menangis loh ayah saya karena merasa sebagai ayah itu gagal untuk ya anaknya nggak bisa kuliah sampai selesai gitu. Tapi kemudian terjadi peristiwa Mei di kampus Trisakti yang ada adik-adik kita waktu itu yang jadi korban sampai wafat tertembak. Ayah saya kan dosen, jadi ketika lihat itu ayah saya shock luar biasa. Jadi dia bilang apapun yang terjadi kamu tetap di sana, tidak usah pulang dulu. Situasi di Indonesia tidak kondusif gitu. Akhirnya di sana saya kerja serabutan, kerja di restoran cepat saji, kerja di sebuah pabrik menjadi buruh, kerja di apalagi ya macam-macam waktu itu pokoknya radio juga di radio dan di radio tuh sukarela tapi lumayan dapat uang makan, dapat ongkos jalan ya. Jadi berarti senior saya juga di radio kayaknya. Iya, jadi apapun yang bisa dikerjakan waktu itu dikerjakan. Malah saya lebih banyak kerjanya daripada masuk kampusnya waktu itu karena kan biayanya tinggi di sana. Baik.
Mbak Mutia, kita harus break. Ya. Tapi apakah mungkin pengalaman di sesi pertama tadi yang membuat Anda begitu yakin untuk terus menjadi mencoba menjadi pejuang IVF di usia 44 tahun? Tapi nanti kita harus break dulu ya. Karena di segmen kedua nanti saya akan berbicara itu, nanti juga akan ada Prof Kadir yang akan bergabung sama kita. Acara Women Talk akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali lagi di program Women Talk. Saya kembali menyapa untuk beberapa session radio Anda bergabung bersama kita di Move Radio, juga di 101,8 FM Smart FM, 90,4 Sonora FM, 97,3 FM Sirohuda Deli Serdang, dan juga 107,3 FM Al-Fatih Deli Serdang Bedagai, dan 101,2 Cek FM yang ada di Pematang Siantar. Jadi Mbak Mutia, hari ini Anda cukup banyak didengar sebenarnya. Ada 6 station plus lagi yang hadir pada saat ini ya. Saya yakin di segmen kedua ini merupakan insight yang mungkin banyak ditunggu-tunggu orang. Tadi sebelum saya break saya sempat menyatakan, apakah mungkin ketegaran Anda melewati segala suatu hal yang mungkin tidak sama bagi semua orang, berada di keluarga yang cukup sederhana, mendapatkan beasiswa tapi harus hapus karena peristiwa 98. Hal itukah mungkin yang menginspirasi seorang Mutia Hafiz untuk tetap tegar ketika pada saat satu ketika itu menjadi pejuang IVF di usia 44 tahun yang bisa dikatakan cukup rentan gitu Mbak Mutia? Jadi mungkin sih ya, dari dulu memang saya bersyukur dan saya bisa mengucap alhamdulillah luar biasa ya, bahwa dari saya tuh pelan-pelan oleh Allah diberi cobaan bertahap ya, karena kan kita kalau langsung dikasih cobaan berat belum tentu mampu. Jadi waktu saya kuliah begitu, kemudian saya sempat disandra di Irak bertahap gitu. Tapi memang yang paling berat kemarin bagi saya ketika itu adalah memang ketika mau punya anak nih. Karena apa? Karena saya merasa waktu jadi jurnalis saya cukup dikenal dengan baik, alhamdulillah reputasi baik, jadi politisi juga reputasi baik gitu ya. Artinya kan ada buktinya. Saya sampai 3 periode, ini mau keempat, berarti kan masyarakat percaya. Ini gitu. mau keempat periode ya? Mau keempat. Terus tapi kok di masalah yang sangat perempuan ya, yang sangat lahiriah kodrat perempuan, kenapa di situ malah saya gagal berulang-ulang ya. Mungkin gak banyak yang bisa kuat berjalan begitu panjang, apalagi di usia 44 itu masih mau coba gitu. Karena usia 44 kalau kita lihat persentase keberhasilan itu sangat kecil, mungkin ada Pak Dokter nanti lebih tahu, tapi mungkin 1% aja yang bisa berhasil di usia 44 menjelang 45. Jadi saya tuh sebetulnya waktu itu juga dan saya mengalaminya setelah keguguran 3 kali ya. Jadi yang pertama hamil kembar, keguguran, hamil lagi, keguguran lagi, dan semua setelah mendengar detak jantungnya ya. Jadi artinya keguguran lalu saya memutuskan untuk terus bekerja, itu aja udah buat saya udah berat. Untuk bertahan hidup normal, sehat, nggak gila, itu aja udah sulit karena itu karena yang pertama keguguran kembar, saya udah dengar semuanya, detak jantungnya, coba lagi. Saya pikir waktu itu kalau kita sabar dikasih lagi, alhamdulillah. Jadi waktu yang kedua dapat lagi tuh senangnya luar biasa. Ternyata diambil lagi gitu. Jadi saya sempat sampai pada tahap mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa kok saya gitu. Rasanya di dunia ini kalau saya baca-baca literatur ya, karena saya wartawan, saya suka membaca. Yang dikasih keguguran berulang sampai 3 kali bayi yang sudah didengar detak jantungnya itu keguguran itu nggak banyak satu dunia ini gitu. Kenapa saya gitu? Jadi ada perasaan itu. Tapi ya ini makanya pentingnya kita mengerti bahwa perempuan itu harus didukung oleh suami yang juga kuat gitu. Jadi suami saya yang memastikan bahwa saya tuh yakin kamu pasti bisa, yakin gitu. Padahal usia udah 44, ini tuh against all odds atau melawan semua angka-angka survei, angka-angka penelitian yang ditunjukkan. Suami saya tuh luar biasa yakin, dan mohon maaf untuk di daerah-daerah malah ya, mohon maaf ini nggak daerah aja, sebetulnya di kota juga masih ada masalah seperti itu, di mana laki-lakinya tuh nggak mau nunggu segitu lama. Betul, jadi saya tuh bersyukur sekali bahwa suami saya mau menunggu, dan bukan hanya mau menunggu tapi juga dia yang terdepan meyakinkan saya bahwa bisa, kamu pasti bisa. Gitu. Menjadi support system yang paling terdepan. Menjadi support, ya betul. Dan akhirnya ya lahir. Nah ya gitu sih. Baik, sebenarnya beberapa kali keguguran sampai akhirnya dinyatakan benar-benar hamil dan Liora hadir sebenarnya. Apa sih yang paling blessing mungkin ya Mbak Mutia ya, mungkin setelah Liora ini hadir, setelah beberapa proses, apakah
Mbak Mutia bisa memberikan inspirasi bahwasanya sabar itu perlu. Karena Anda dicoba berkali-kali loh sebenarnya. Apalagi kalau IVF ya, bayi tabung. Saya mudah-mudahan anak-anak muda kita nggak harus melewati panjang. Jadi masalah infertility atau masalah kesuburan itu di Indonesia tuh ya setelah lahirnya Liora saya jadi belajar gitu bahwa ternyata itu 1 dari 10 perempuan di Indonesia. Berarti persentasenya tuh cukup besar loh, 10%. Jadi itu ya ada polusi, ada masalah mungkin makanan, gaya hidup, itu banyak sekali faktor yang menambah kerentanan itu di saat modern ini gitu. Nah kemudian juga apa tadi saya mau sampaikan ya? Aku tadi bilang apa sih Bang Zaki kok jadi lupa? Aku sedih jadi lupa. Iya, aku tadi bicara tentang. Tanya apa tadi Bang Zaki? Bicara tentang sebenarnya selain memang di usia 44 tahun, nah setelah Liora ini hadir, apa yang paling gitu? Ya itu yang saya lakukan, mensyukurinya tuh dengan cara membuat saya membuat buku, dan membuat buku tuh bukan buat apa-apa, tapi karena saya ingin lebih banyak lagi perempuan yang terbantu, khususnya yang mengalami masalah seperti saya, karena biasanya tuh orang bicara ini tuh tabu, malu, dan saya juga waktu awal seperti itu ya. Saya tuh ke dokter, ke rumah sakit, karena orang kan kenal aku tadi seperti kata dirimu ya. Betul. Jadi kita ke rumah sakit aja orang tuh ngeliatin gitu loh. Perhatiin, jadi perempuan tuh dan lingkungan itu kan suka menumpahkan semua kesalahan ini terhadap perempuan. Masalah infertilitas perempuan. Terus tapi banyak anak juga perempuan. Masalah anak nakal perempuan, apa-apa perempuan gitu. Jadi kita tuh sudah tertekan lebih dulu dengan stigmatisasi di masyarakat. Berangkat ke rumah sakitnya aja udah PR loh kalau orang yang mau menyatakan bahwa saya ada masalah infertilitas gitu. Makanya buku ini mudah-mudahan menguatkan perempuan-perempuan yang mungkin mengalami masalah yang sama dengan saya. Kemudian Bang Zaki, IVF itu programnya tuh harus dimulai, jadi sebelum hamil tuh juga panjang. Disuntik, dikasih hormon, dan jangan lupa saya bekerja, dan saya nggak berhenti bekerja selama saya hamil. Kemarin waktu Liora, hari besoknya hamil, hari itu saya masih memimpin rapat di Komisi 1. Jadi disuntik, dikasih artinya dikasih hormon itu kan kita tuh jadi emosinya tuh naik turun ya, tapi tetap harus memaintain ketenangan karena harus memimpin rapat di hadapan berbagai macam kepentingan, berbagai macam warna partai gitu. Jadi itu waktu itu tantangan luar biasa, tapi ketika lolos saya bersyukur bahwa ya Allah memberikan saya pengajaran yang luar biasa, dan syukurnya saya bisa lulus dengan support system yang baik sekali lagi. Jadi ada suami, ada keluarga, ada perkawanan. Makanya kita tuh kalau perempuan tuh kayak geng perempuannya itu penting. Teman-teman tahu saya ada Mbak Najwa, ada Mbak Vivi. Teman-teman saya waktu saya jadi wartawan dulu, Mbak Kania, Mbak Virgi, Mbak Fenty. Bahkan buku ini juga ditulis oleh salah satu dari mereka. Jadi support system yang kuat itu menjadi amat sangat penting untuk kita berhasil dalam berbagai hal sih, termasuk dalam ketika saya bayi tabung. Oke, kita coba beralih dulu Mbak Mutia, kita mau sapa dulu Prof. Abdul Qadir kita. Saya mau sapa selamat siang Asok Profesor Dr. Abdul Qadir Abdul Karim selaku konsultan obstetral ginekologis dari UKMC Malaysia Kuala Lumpur. Selamat siang Prof. Qadir. Siang Bang Zaki. Baik Prof. Qadir, hari ini Anda didengarkan di beberapa stasiun radio dan juga ada yang hadir juga bersama kita pada siang hari ini. Mbak Mutia sempat mengatakan 1 dari 10 perempuan Indonesia itu sangat berkemungkinan atau mengalami yang namanya IVF ini. Program ini mungkin faktor masalah kesuburan Prof. Qadir. Faktornya mungkin karena polusi atau juga karena lainnya, tapi saya butuh pencerahan dari Prof. Qadir. Sebenarnya apa yang perlu diketahui oleh banyak orang ketika berbicara tentang IVF ini, Prof. Qadir? Silakan. Jadi jika berbicara pasal IVF atau bayi tabung uji, sebenarnya masyarakat perlu faham IVF hanya salah satu daripada cara rawatan kesuburan, dan ada juga cara-cara yang lain. Jadi untuk pilihan jenis rawatan biasanya harus dilakukan siasatan, tengok sama ada IVF ini sesuai atau tak. Ada juga untuk setengah wanita pasal faktor usia, dia memilih untuk terus ke IVF. Kerana IVF ini melibatkan kos yang agak mahal juga di setengah tempat,
Dan saya rasa di Indonesia sama di Malaysia, kebanyakannya didorong oleh pesakit dan kemampuan pesakit itu sendiri. Jadi biasanya saya akan nasihatkan sebelum menjalani apa-apa rawatan kesuburan, buat siasatan dulu dan dapatkan nasihat pakar untuk mengetahui apakah punca ketidaksuburan. Ya, jika faktornya jelas dan nyata, mungkin boleh terus kepada IVF. Ya, jadi saya tertarik dengan Ibu Mutia tadi yang menyatakan bahawa kadang-kadang hanya wanita sahaja disalahkan, semuanya faktor wanita. Ya, harus diingat juga lelaki juga perlu disiasat, ya, kerana hasil kajian, ya, even di Malaysia sendiri, 60% ujian air mani lelaki adalah subnormal, ya. Jadi bukan hanya salah wanita, dan jika subnormal terlampau teruk, mungkin rawatan harus difokus kepada lelaki. Jadi di samping itu, siasatan-siasatan lain juga perlu dijalankan untuk memastikan punca sebenar apa masalahnya. Hello? Hello, yeah. Oke, baik. Nah, mungkin itu tadi sudah kita dengar dari Prof. Kadir, Bu Mutia ya. Mungkin sedikit kali ya dari dokter pakar mungkin menjelaskan sebenarnya bukan hanya bisa wanita disalahkan, tapi ternyata lelaki juga benar butuh juga untuk dites masalah kesuburan kalau berbicara masalah program IVF ini sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi ke Bu Mutia, sebenarnya apa sih yang berubah atau tidak berubah setelah hadirnya Liora? Aku mungkin komentarin dulu dokter sedikit ya, Bang Zaki. Jadi betul ini supaya masyarakat yang pendengar Move dan juga radio-radio tadi di berbagai daerah memahami dulu bahwa saya kebetulan mengalami extreme case atau kasus yang ekstrim ya, karena usia saya juga sudah lanjut dan saya juga ada komplikasi. Tapi sesungguhnya masalah infertilitas atau masalah kesuburan itu solusinya nggak hanya IVF. Jadi kalau ada yang mungkin dengan vitamin saja udah cukup, ada yang mungkin dengan obat-obatan lain sudah cukup, ada yang cukup dengan inseminasi. Jadi jangan khawatir, tidak harus selalu IVF. Dan yang paling utama adalah melakukan pengecekan gitu. Jadi kalau diketahuinya lebih muda, seperti tadi kata dokter, itu mungkin tidak harus seperti saya. Saya itu untuk mencari tahu masalahnya kenapa saja, itu butuh bertahun-tahun. Karena pertama, 2 tahun pertama menikah perempuan, ini biasanya juga kan kita ya udah tunggu aja, Jadi seolah-olah kita itu tidak terbiasa, masyarakat kita tidak terbiasa untuk mencari solusi. Padahal harusnya kalau 1 tahun belum hamil itu sudah pertanyaan gitu ya. Nah waktu itu kan kita ya udah santai aja nanti dikasih gitu. Terlalu pasrah gitu loh Bang Zaki orangnya ya, orang Indonesia. Habis itu juga tidak langsung hanya medis. Orang Indonesia mungkin di Malaysia juga ya Prof, itu biasa nanti ke tukang kusu itu ya. Aku pokoknya dipijat segemuanya yang di kakiku dikenain palu. Itu udah semua yang masuk akal sampai gak masuk akal. Dari orang yang logis Indonesia sampai tidak logis ya. Dan bayangkan yang berbicara ini adalah yang tadi lulusan teknik industri di Australia. Jadi jangan salah, perempuan tuh sebagaimanapun profesinya, mau dia di DPR, mau di mana, mereka punya masalah yang sama. Dan ketika masalahnya sama, itu nggak lihat status pendidikan, nggak lihat apa, saya melakukan apa yang orang-orang lain lakukan gitu. Ke tukang pijat yang sampai masuk-masuk kemana-mana gitu ya. Ke ganggang. Terus juga apalagi ya, banyak yang saya lakukan, minum segala jamu-jamu segala rasa gitu. Baru kemudian kita serius mencari solusi ke dokter. Jadi ketika kita ke dokter itu usia saya sudah semakin menanjak, dan itu memang akhirnya menjadi semakin sulit secara medis untuk membantu. Sehingga akhirnya saya itu harus mengalami ya kegagalannya saja beberapa kali. Dan tadi dokter katakan iya, kalau sampai bayi tabung itu jadinya lebih mahal, tidak murah, apalagi usia seperti saya. Sehingga makanya buku ini juga saya dengan para dokter yang terutama dokter saya yang terlibat itu juga ingin buku ini menjadi sebuah ketukan kepada pemerintah. Nanti insya Allah kalau terpilih lagi juga di DPR. Salah satunya adalah memperjuangkan bahwa ini kan WHO sudah menyatakan infertilitas ini penyakit 2 tahun lalu. Jadi ini baru 2 tahun lalu dicanangkan oleh WHO. Menyatakan itu. Bahwa ini masuk ke disease ya. Dan ketika ini dinyatakan sebagai penyakit, negara itu harus hadir. Artinya apa? Artinya BPJS, asuransi harusnya juga bisa mengcover masalah-masalah infertilitas. Sehingga nanti yang bisa mencari solusi bukan hanya
saya atau orang-orang yang memang mampu membayar IVF, tapi betul. Juga mereka masyarakat yang tidak mampu juga, karena masalah infertilitas itu bukan hanya masalah perkotaan. Saya kalau ketemu masyarakat sampai desa-desa, saya tanya ada aja yang harus 5 tahun menunggu, ada yang kemarin kami ketemu 14 tahun menunggu gitu. Jadi ini bukan masalah orang kota saja gitu. Oke, saya mau balik ke Prof Kadir dulu. Prof Kadir, halo. Yes. Adakah pola hidup yang salah menjadi penyumbang dari kesulitan atau juga sebagian orang berbicara masalah kesuburan ini sendiri, Prof Kadir? Pola hidup dari segi usia, maksud Abang Zaki? Iya, boleh dari segi usia atau barangkali rata-rata ke cara hidup orang masa kini itu menjadi penyumbang juga berbicara masalah faktor kesuburan. Secara umumnya masalah utama ialah faktor umur pasangan wanita tersebut. Apabila dia melebihi umur 35 tahun, kadar kesuburan secara umum memang menurun kerana secara lumrahnya wanita tersebut dilahirkan dengan fixed number telur dan dia akan berkurangan setiap tahun. Dan jika setiap pasangan cuba melambatkan mengadakan family, kadar kesuburannya akan berkurangan dan bila usia meningkat mungkin lebih sukar untuk mendapat cahaya mata. Dan dari segi itu bantuan-bantuan teknologi prosedur seperti bayi tabung uji mungkin boleh membantu. Selain daripada itu, gaya hidup memang memainkan peranan, terutama dari segi untuk merokok ataupun vaping, itu merupakan faktor utama, kegemukan atau obesiti dan gaya hidup yang tidak sihat menyumbang juga kepada kadar ketidaksuburan secara umum. Tapi kalau jika ingin tahu lebih khusus, perlu untuk mendapatkan siasatan dengan doktor pakar supaya kita boleh melakukan rawatan yang spesifik untuk pasangan tersebut. Kerana harus difaham bahawa setiap pasangan berlainan dan masalahnya mungkin berbeza. Dia bukan satu rawatan untuk semua jenis masalah dan setiap pasangan itu berbeza. Itu yang saya ingin sampaikan supaya semua orang faham. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Mutia. Tadi kalau Prof Kadir mengatakan ternyata memang pola hidup itu menjadi faktor yang turut menyumbang sebenarnya berbicara masalah kesuburan ini sendiri. Itu mungkin kita sudah dapat pencerahan dari Prof Kadir. Yang ingin saya tanyakan setelah Liora hadir, apakah Anda mengurusnya sendiri, take care sendiri tanpa bantuan neni mungkin? Itu seperti apa sih? Saya tadi sampaikan bahwa saya selalu perlu support system yang baik gitu. Jadi perempuan itu jangan merasa salah kalau misalnya mereka itu dibantu oleh support system. Termasuk saya pasti ada yang bantu. Sekarang aja kan saya tinggalin nih, pasti ada yang jaga ya. Dan saya sebagai DPR memang plus minus dan tarik-tarikan nih. Setelah menunggu 8 tahun setengah tuh rasanya sebagai perempuan pengennya main. Itu kan sedih. Pengen main sama anak aja. Tapi kan saya kerja dan saya kan maksudnya sudah diberi amanah ya. Jadi tetap Liora lahir tuh 2 minggu tuh udah dibawa ke DPR. Terus karena dia ASI kan, saya mau ASI langsung, menyusuinya langsung gitu. Jadi saya bawa, karena saya juga mau nunjukkan ke masyarakat bahwa bisa perempuan kerja punya anak itu bisa ya, meskipun emang sulit. Jadi waktu saya bawa Liora ke DPR itu karena ASI, saya jelaskan ke orang karena dia ASI gitu. Tapi orang-orang ada aja, ini lagi-lagi nih perempuan. Jadi dibilangnya yang kok tega sekali sih sama anaknya, anaknya dibawa di DPR kan kotor lalu gitu. Tapi saya tahu, cuman saya juga takut anak saya bawa, tapi saya lebih takut lagi kalau dia nggak dapat langsung ASI eksklusif gitu. Jadi plus minus, tapi itu artinya perempuan tuh nggak berhenti di ketika dia udah melahirkan pun, tenang aja. Masih panjang lagi yang tekanan-tekanan dari lingkungan itu terhadap perempuan yang cenderung selalu mempersalahkan. Tapi kita lawan itu. Dengan menunjukkan bahwa kita bisa, anak kita baik-baik, dan jangan khawatir, jangan takut untuk meminta bantuan support system. Kalau ada yang jaga, baik itu neninya atau misalnya neneknya atau misalnya kakak kita, itu wajar saja gitu, karena kita juga punya banyak hal yang perlu diurus begitu.
Jangan malu, jangan merasa jadi ibu yang tidak apa ya, meskipun sedih ya. Kadang-kadang anak saya tuh langkah pertama saya nggak ada di situ karena saya ketemu dengan masyarakat di hari itu gitu. Pasti sedih, tapi ya kita juga pasti harus ada tanggung jawab. Kalau saya mengakalinya, paling enggak saya pulang itu dia harus sama saya, tidur pasti sama saya. Saya nggak pernah titip ya, saya nggak pernah titip kalau tidur. Sekarang dia masih ASI tapi akhirnya sudah pakai botol. Jadi saya sambil keliling dari pagi sampai malam, di tengah-tengahnya saya harus ada waktu merah ASI. Ini juga untuk pendidikan kepada adik-adik semua. Sesibuk apapun saya masih tetap merah ASI, mudah-mudahan bisa sampai 2 tahun supaya bondingnya tuh tetap ada gitu. Baik, saya kasih 2 kesempatan untuk yang mau bertanya dulu nanti ya. Oke, tapi nanti setelah kita closing dulu di station radio, tapi nanti kita akan balik lagi menerima sesi pertanyaan ya. Dan nanti akan ada akan ada serah terima bunga. Boleh. Oke. Terima kasih banyak. Ya, kita harus closing. Terima kasih Mbak Mutia. Tapi nanti yang hadir di sini jangan khawatir. Nanti saya akan buka sesi pertanyaan. Anda bisa bertanya ke Mbak Mutia ya, Mbak Mutia ya. Baik, saya mau ngucapin terima kasih juga untuk Prof Kadir yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi. Terima kasih Prof Kadir yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa talk show bersama kita di siang hari ini, Prof Kadir. Sama-sama, my pleasure. Ya, thank you Prof Kadir. Baik, terima kasih juga untuk semua tim yang terlibat. Untuk hari ini saya mau terima kasih juga untuk beberapa stasiun radio. Saya sapa kembali di 101,8 FM Smart FM Medan, juga di 90,4 FM Sonora Medan, 97,3 FM Sirohuda Deli Serdang, dan juga di 107,3 Al-Fatih Serdang Bedagai, dan juga di 101,2 Cek FM Pematang Siantar dan Tebing Tinggi. Saya Zaki Yusuf, produser acara Tegar Manatar, floor director Malvi, dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.